Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Abi Permana, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Nasional. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Big Data Analysis dan Business Intelligence. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai cara pembuatan database dengan aplikasi MySQL Workbench, kemudian mentransformasi data menggunakan aplikasi Pentaho, dan lanjut memvisualisasikan data dengan aplikasi Table. Untuk langkah pertama di sini saya akan terlebih dahulu membuat database sesuai soal berikut. Di sini memakai MySQL Workbench. Lalu login pada MySQL Workbench-nya. Jika sudah login, kita akan membuat database-nya yang dengan memilih query, dengan memilih create new schema di sini. Setelah itu kita isi database-nya dengan perintah soalnya, yaitu db mahasiswa. Lalu klik apply. Setelah itu apply lagi. Di sini telah berhasil membuat database dengan nama db mahasiswa. Kemudian kita akan membuat tabel-tabelnya dan juga kolom pada tabel tersebut. Pada tabel pertama di sini kita disuruh membuat tabel nilai mahasiswa. Caranya bagaimana membuat tabel? Pertama, klik table di sini, kemudian klik kanan create table. Setelah itu table name-nya kita isi sesuai perintah, yaitu nilai mahasiswa. Lanjut klik to change the number display di sini. Setelah itu kita isi kolom yang disuruh. Yang pertama ada kode nilai dengan tipe data integer. Tipe data integer. Setelah itu primary key kita centang. Lanjut kolom kedua, yaitu ada name. Di sini tipe datanya varchar. Setelah itu kode dosen, tipe datanya varchar juga. Lanjut kode matkul, tipe datanya juga sama, varchar. Dan yang terakhir kolom nilai dengan tipe data integer. Setelah selesai kita klik apply, lalu apply lagi. Di sini kita telah berhasil membuat satu tabel. Yang pertama itu nilai mahasiswa. Lanjut pada tabel kedua. Untuk langkah-langkahnya sama, tinggal create table. Table name-nya kita isi sesuai soal. Di sini tabel mahasiswa. Lanjut kita isi kolomnya. Ada field name, tipe data varchar. Lalu nama mahasiswa, tipe datanya juga sama, varchar. Lanjut kode jurusan, tipe datanya integer. Setelah itu alamat, varchar juga. Dan lanjut yang terakhir tanggal lahir, tipe datanya date. Setelah selesai kita klik apply, lalu klik apply lagi. Kita telah berhasil membuat dua tabel. Lanjut tabel ketiga. Tabel ketiga yaitu tabel jurusan.
field kode jurusan, tipe data integer. Setelah itu jurusan, kode datanya varchar. Lanjut apply. Setelah itu yang terakhir tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah di sini kolomnya, fieldnya kode matkul, tipe datanya varchar. Setelah itu nama matkul varchar 50. Setelah selesai itu kita klik apply. Terakhir tabel dosen. Fieldnya ada kode dosen dan ada nama dosen. Dosen pelajaran 4, nama dosen cara 50. Klik play. Di sini kita telah membuat 5 tabel sesuai yang ada pada soal ujian akhir semester ini. Yang kedua yaitu bagaimana kita akan mentransformasi data melalui aplikasi Pentaho. Di sini saya sudah menyiapkan datanya berbentuk CSV. Contoh datanya seperti ini. Dari data CSV seperti ini akan ditransformasikan ke dalam database yang tadi kita buat dengan menggunakan aplikasi Pentaho. Sebelum membuka aplikasi Pentaho, kita butuh membuat user dengan mengisi privilege agar bisa diakses melalui aplikasi Pentaho-nya. Kita pilih tab administrator, lalu klik user and privilege. Di sini kita membuat akun terlebih dahulu dengan cara address account. Pada akun di sini kita sesuaikan namanya. Di sini kita namain Galih Abi aja. Setelah itu kita ke skema privilege. Pada ini kita address entry, lalu select skema. Di sini kita pilih database ya yang tadi kita buat yaitu DB mahasiswa, lalu oke. Kita pilih privilege apa yang ingin dikasih pada user ini. Di sini saya kasih privilege seperti ini. Jika sudah, lalu klik apply. Fungsi dari user ini untuk menghubungkan database-nya ke aplikasi Pentaho. Kita buka aplikasi Pentaho. Seperti ini, kita buka aplikasi Pentaho-nya. Lalu Ctrl N untuk membuat transformasinya. Sebelumnya kita koneksikan Pentaho ini ke database-nya terlebih dahulu dengan cara ke kolom view, lalu database connection, klik kanan new connection wizard. Di sini kita pilih koneksi MySQL. Untuk tipe database aksesnya kita pilih native JDBC. Kita isi nama koneksinya. Di sini terserah mau apa aja. Di sini kita isi connect.db. Setelah itu kita klik next. Untuk hostname di sini karena kita lokal
lokal server, berarti kita isi localhost. Untuk TCP/IP portnya sesuai yang ada di sini, nggak usah diotak-atik. Lalu database-nya, the name of database-nya kita samakan seperti yang kita tadi buat, yaitu tadi DB mahasiswa. Lalu klik next lagi. Username di sini username yang kita buat tadi pada MySQL. Di sini kita tadi membuat user Galih Abi. Kita tes database connection-nya dulu. Nah, jika muncul notifikasi seperti ini, berarti database tersambung ke aplikasi Pentaho. Artinya di sini telah siap untuk melakukan transformasi data. Jika tidak tampil seperti ini atau tampilnya error, kemungkinan gagal koneksi dan harus mendownload konektornya terlebih dahulu. Lanjut kita close, lalu klik finish. Setelah ini kita akan mencari CSV file input. CSV file input. Setelah itu sort row. Lalu table output. Oke, di sini pertama-tama terlebih dahulu kita mau file apa dulu yang akan ditransformasi, data file apa dulu yang akan kita transformasi. Di sini kita sesuaikan aja. Yang pertama nilai mahasiswa. Klik CSV file input 2 kali. Step name-nya kita isi sesuai yang pada soal. Nilai mahasiswa ini tidak mempengaruhi yang lainnya. File name-nya kita browser, kita cari file yang telah kita buat. Di sini tadi memilih file nilai mahasiswa terlebih dahulu untuk mentransformasikannya ke dalam MySQL. Data pada CSV ini akan ditransformasikan ke MySQL. Setelah itu, jika sudah, kita klik Get Field. Klik OK, klik Close. Kita lebarin dulu sebentar. Jika seperti ini selesai, lalu kita klik OK. Setelah itu kita hubungkan ini ke sort row dengan cara tekan tombol shift, tahan, lalu main output step. Setelah ini lalu kita get field lagi. Seperti ini akan muncul. Lalu klik OK. Di sini kita namain dulu sesuai nilai mahasiswa sort. Nilai mahasiswa sort. Klik OK. Sini kita klik OK. Setelah itu kita hubungkan lagi ke table output. Klik 2 kali table output. Terus kita cari target table-nya. Tadi data dari nilai mahasiswa, berarti kita sesuaikan table yang ada di MySQL, yaitu nilai mahasiswa. Klik OK. Setelah itu klik pada table database field, lalu centang spesifik database field. Setelah itu kita get field.
Nah, jika sudah seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini untuk transformasi data nilai mahasiswa sudah, berarti kita akan mentransformasi 4 data lagi. Sama, kita cari CSV file input, sort row, lalu table output. Untuk data kedua yaitu data mahasiswa, sama langkahnya, step name-nya kita isi aja mahasiswa, file name-nya kita browser. Di sini kita sesuaikan datanya, lalu get field. Setelah itu klik OK. Sama langkahnya, tinggal klik shift lalu arahkan ke sort row, main output. Setelah ini klik 2 kali. Step name-nya kita isi sesuai ini, mahasiswa sort. Untuk step name ini tidak diisi juga tidak apa-apa, karena tidak mempengaruhi apa-apa. Ini biar terlihat sesuai aja. Lanjut klik OK. Lanjut, di sini kita tahan shift lagi. Lalu hubungkan ke table output. Setelah itu klik 2 kali. Terus name-nya di sini table mahasiswa. Target table-nya kita sesuaikan, yaitu pada mahasiswa. Klik OK. Lalu ke kolom database field, lalu klik specify database field, lalu get field, klik OK. Sini belum kita namain nilai mahasiswa. Oke, lanjut lagi sama cari CSV file input, sort row, lalu table output. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Next-nya ini sekarang file jurusan, file name kita sesuaikan, lalu get field. Oke, kita klik OK, tahan shift ke sort row, lalu namain jurusan sort. Setelah itu kita get field, OK. Lanjut ke table output, klik 2 kali, kita namain juga table jurusan. Lalu target table kita sesuaikan ke table database jurusan. Setelah itu database field, specify database field, get field, lalu klik OK. Lanjut data nomor 4, yaitu data mata kuliah, sama tetap CSV file input. Sini biar cepat, langsung aja sort row, lalu table output. Nah, sekarang kita mentransformasi file mata kuliah. Klik 2 kali, mata kuliah, filenya kita sesuaikan, lalu get field, klik OK. Hubungkan
ke Sotro seperti biasa, lalu klik 2 kali. Di sini kita namain biasa sort mata kuliah get field. Oke. Lalu lagi hubungkan kembali ke table output yang terakhir, klik kanan, klik 2 kali mata kuliah. Di sini target tablenya sesuaikan table mata kuliah. Oke. Lanjut ke database fieldnya, spesifik databasenya jangan lupa dicentang, klik get field, klik OK. Lalu yang terakhir dosen. Di sini file name kita isi file csp dosen, get field, klik OK, pencet shift tahan, Sotro, lalu hubungkan ke Sotro, kita namain sama sort dosen, tinggal klik get field, OK. Setelah itu hubungkan ke table output, klik 2 kali, namain table dosen. Target table di sini kita cari table dosen ya. Lalu database field kita centang spesifik database field, lalu get field. Nah, di sini sudah semua kita konfigurasi. Lanjut akan kita mulai pencet run transformasi or job. Kita klik run, lalu kita klik launch. Sebelumnya kita harus men-save terlebih dahulu data yang ini yang telah sudah kita buat tadi. Klik aja yes. Kita simpan. Di sini saya namain transformation data. Lalu klik save. Nah, jika telah centang seperti ini, artinya kita telah sukses mengisi data pada CSP ke dalam database menggunakan aplikasi Pentaho ini. Kita cek pada database yang tadi kita buat dengan klik table apapun atau table sembarang. Di sini ini contohnya table dosen, kita select row. Nah, di sini sudah terisi yang tadinya tabelnya belum terisi, fieldnya di sini sudah terisi data yang ada dalam file CSV tadi. Sama kan? Artinya sudah selesai mentransformasi datanya. Next, pada kesempatan selanjutnya di sini kita akan menyajikan data pada isi database. Di sini kita akan menyajikannya dengan menggunakan aplikasi tabel. Di sini kita akan memvisualisasikan perhitungan data jumlah mahasiswa yang diajar oleh beberapa dosen beserta mata kuliah dan jurusannya. Sebelumnya kita terlebih dahulu membuka aplikasi tabelnya. Ini sudah terbuka. Di sini kita pilih untuk mengkoneksikan ke MySQL. Pilih MySQL. Servernya kita pilih localhost. Username-nya sesuai yang tadi kita buat. Passwordnya juga. Lalu sign in. Nah, sudah seperti ini. Sebelum kita membuat visualisasikan datanya, kita akan membuat relasi antar tabelnya dahulu. Di sini kita pilih DB mahasiswanya. Di sini kita akan mentransformasikan dimulai dengan drag and drop. Pertama yaitu nilai mahasiswa. Lalu setelah itu mahasiswa, lalu jurusan, setelah itu mata kuliah, dan yang terakhir dosen. Nah, setelah seperti ini
kita update now data. Oke, di sini telah tampil semua datanya. Setelah itu kita akan memvisualisasikan data yang telah kita relasikan ini dengan cara pergi ke sheet. Pada soal ujian akhir semester ini kita disuruh membentuk seperti ini, membentuk data seperti ini untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang diajar oleh beberapa dosen serta mata kuliah dan jurusannya. Pertama, kita drag and drop numbers of record ke bagian row. Di sini masih format sum, lalu kita pilih format count. Nah, setelah itu kita akan mendrag and drop nama jurusan. Di sini kita cari nama jurusan. Di sini kita drop di bagian kolomnya. Lalu nama dosen. Lanjut nama mata kuliah. Nama mata kuliah. Nama matkul. Di sini sebenarnya setelah selesai kita telah menampilkan data untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang diajar oleh beberapa dosen. Untuk pilihan visualisasi datanya kita bisa memilih banyak sekali. Di sini ada pie chart, ada format ini banyak. Di sini kita telah berhasil mengerjakan semua soal yang diberikan. Yang pertama kita mulai tadi, yaitu membuat database menggunakan aplikasi MySQL Workbench. Yang kedua, mentransformasikan data menggunakan aplikasi Pentaho. Dan yang terakhir, memvisualisasikan data menggunakan aplikasi Table. Sampai sini mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian serta presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.